Malam ini, bisakah kamu tidur bersamaku malam ini? Sebelum sang direktur memberikan jawaban, wanita itu langsung mendekat. Sang direktur yang telah lajang selama 30 tahun dan tidak pernah dekat dengan wanita. Melihat gadis itu begitu inisiatif kepadanya. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri. Keperawanannya selama bertahun-tahun. Keesokan harinya, ketika gadis itu bangun tidur, namun dia menemukan seseorang. Seorang pria asing yang telanjang. Kemudian dia teringat malam sebelumnya ketika dia bersenang-senang dengan tunangan dan adik perempuannya. Itulah sebabnya dia tidak bisa menahan diri dan berhubungan dengan pria asing. Aku tidur dengan seorang penjaga keamanan. Dia mengira sang direktur yang berbaring di tempat tidur hanya seorang penjaga keamanan biasa. Jadi dia tidak merasa bertanggung jawab kepada sang direktur. Maka dia mengenakan pakaian dan mengangkat sepatu hak tinggi, siap untuk pergi diam-diam meninggalkan sang direktur. Namun siapa sangka, sebelum dia sempat melangkah lebih jauh, dia dipanggil oleh sang direktur yang telah bangun. Setelah tidur, tidak bertanggung jawab dan ingin kabur. Kata-kata bos membuat gadis bingung. Dia terpaksa menikah karena kakeknya. Dia merasa tidak punya pilihan. Dia memutuskan untuk menikahi pria asing ini saja. Maka dia menahan napasnya. Dengan berani dia berkata pada bos, "Baiklah, saya bertanggung jawab untuk Anda." Bos sangat puas dengan kata-kata gadis itu. Mereka segera mendapatkan surat nikah. Kemudian keduanya senang. Mereka keluar dari kantor catatan sipil dengan surat nikah. Saat itu, gadis itu terkejut. Dia diam-diam menggerutu dalam hatinya saat melihat bos. "Aku sebenarnya bersama A. Hanya mengenal satu malam. Penjaga keamanan. Menikah cepat." Gadis itu selalu mengira bos hanyalah penjaga keamanan miskin. Namun bos justru menunjukkan sebuah kartu bank, memberikannya pada gadis sebagai mas kawin. Bos bilang di dalamnya ada 1 miliar. Namun gadis itu salah mengira hanya 1.000 saja. 1.000 yuan. Baiklah, sedikit saja. 1 miliar masih dianggap sedikit. Saat itu, mantan tunangan gadis itu meneleponnya di ujung telepon, meminta gadis itu segera menikah dengannya, atau dia akan menyesal. Gadis itu marah dan langsung menutup teleponnya. Kemudian meminta nomor ponsel sang CEO, dan menyimpan nomor teleponnya di dalam buku telepon sang CEO. "Ini nomor teleponku. Ini kunci rumah. Perumahan Bulan Baru. Kamu pergi sendiri. Jangan khawatir, karena sudah menikah. Aku pasti akan mentraktirmu sampai akhir. Aku pergi dulu. Aku adalah istri kamu. Masih ada urusan yang harus diselesaikan. Ini." Wanita ini sungguh menarik. Kecil. Orang yang memburumu sudah melakukannya. Ditangani. Bawahan akan mengantarkan Anda pulang. Tidak perlu menikah di waktu luang. Aku akan tinggal bersama istriku. Perumahan Bulan Baru. Apa? Anda seorang CEO Grup Tiancheng. Kekayaan triliunan. Wanita seperti apa tidak bisa mendapatkan? Bagaimana bisa begitu gegabah dengan seorang? Lagi pula, wanita menikah. Semua orang mengatakan, saya adalah seorang yang belum menikah. Anak kecil nakal, sudah bermesraan dengan adiknya. Berita pernikahan bisa menutupi mereka yang menentang posisi saya dan kakak ipar. Lagi pula, mereka harus bertanggung jawab. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Namun ketika gadis itu kembali ke rumah, dia melihat dengan mata kepala sendiri tunangannya dan adik perempuan sudah bergaul bersama. "Kakak, kamu sudah pulang. Saya dengan kakak ipar mencarimu sepanjang malam. Sangat lelah. Sementara tinggal di rumah kakak ipar. Menetap. Su Nuanyan, kita berdua hari ini akan segera mendaftar. Kamu masih berani pulang larut malam. Bagaimana aku bisa menikah denganmu?" 1. Berani-beraninya menolakku. Su Nuanyan berani-beraninya berkata seperti itu padaku. "Kamu tidak takut hari ini aku tidak akan menikah denganmu, supaya kamu tidak mendapatkannya. Grup Su, kamu tidak mau menikah denganku. Aku akan pergi ke kuil, menyembah dewa. Kamu mendengarnya kemarin. Jangan marahi suamimu." Membujukku. "Su Nuanyan, dia adalah suamimu. Aku akan berbicara padamu dengan jujur. Bersandar pada bahu. Benar-benar, perbedaan yang besar. Dia adalah suamimu. Kamu mendengarnya kemarin." "Ya, aku mendengarnya. Takut pada apa? Su Nuanyan, aku hari ini akan berhadapan denganmu. Kamu dibandingkan dengan adikmu. Benar-benar menikah denganmu. Perbedaan besar. Saya menasihati Anda. Jangan cemburu. Sifat berpura-pura menikah." Membujukku.
Mungkin hari ini aku benar-benar menikah denganmu, membantumu, mengambil alih Bruxu, menikah denganku. Apakah kamu pantas? Lihatlah. Aku sudah menikah. Ini suamiku, untuk mas kawinku. Mahar, kakak perempuan, seperti kamu, kehidupan pribadi yang kacau. Wanita, bukanlah, menemukan, penjaga keamanan yang buruk, dengan beberapa ribu mas kawin. Sudah selesai, bukan urusanmu, kembalikan padaku. Berbicara tentang mas kawin, pada masa itu keluarga Zhao saya, membayar 3 tahun lebih awal, mas kawin 50 juta, sekarang dengan bunga dan pokoknya, 80 juta, kamu belum mengambil alih Bruxu. Bisakah kamu mengganti saya? $1 miliar. Ini, sepertinya mereka juga terkejut. $1.000 ini membuat mereka terkejut. Tenang saja, saya bahkan rela menjual segala harta, uang mas kawin dalam kotak. Saya juga akan mengembalikannya kepada Anda. Mulai sekarang kita tidak ada hubungannya lagi. Oh ya. Saya mencari seorang master, untuk membantumu menghitung, mengatakan bahwa kamu, takdirnya baik, keturunan yang banyak, semua saudara membantu, bukan kamu, mengapa ada orang yang membelanjakannya, mas kawin sebanyak itu untuk menikahinya? Tidak bisa, aku ingin melihat, siapa orang itu? Sayang. Bagaimana kamu tahu aku di sini? Mungkin merasakan. Sayangku merasa tersinggung. Telepati. Kenapa kamu melakukan itu? Sayang, aku ini, sifatnya baik. Bertemu di pinggir jalan. Kasihan hewan liar ini. Ingin melindunginya. Kamu jadi penjaga keamanan. Berapa gajinya per bulan? Mengapa masih menyewa mobil balap yang begitu mewah? Datang dan berlagak kaya. Apakah kau benar-benar berpikir, aku adalah seorang penjaga keamanan? Benar juga, penjaga keamanan. Bagaimana mungkin dia menyewa mobil ini? Pemberani, kau pasti tidak di klub, memiliki pekerjaan sampingan. Aku tidak serius lagi di masa depan. Kita tidak akan melakukannya lagi. Istri yang memeliharamu sungguh tidak bisa mengatasmu. Su Nuanyan diculik, dibawa pergi oleh seorang pria. Tampaknya dia benar-benar menemukan pahlawan penyelamat. Tidak heran begitu sombong. Ternyata sudah lama menemukan tempat baru. Benar-benar meremehkannya. Benar, lihatlah dengan jelas pria itu. Seperti apa penampilannya? Cahayanya terlalu terang, tidak bisa melihat dengan jelas. Tapi aku melihat model mobilnya. Sepertinya satu-satunya di dunia. Edisi terbatas Rolls-Royce. Haruskah itu Qi Shao? Siapa sebenarnya Qi Shao? Ping Sheng. Ping Sheng, itu adalah kebanggaan Provinsi Jiang. Anak bangsa yang luar biasa. Di mata pengusaha kami, penguasa. Bagaimana mungkin dia tertarik padanya? Tapi aku melihat mobil itu. Memang mobil Qi Shao. Cahaya lampu begitu menyilaukan. Kamu pasti salah lihat. Provinsi ini mengendarai Rolls-Royce. Banyak sekali. Hanya sebagian besar. Semuanya generasi cucu, orang tua yang memiliki segalanya. Tidak heran bisa mengeluarkan mahar 1 miliar, ternyata miliknya. Biaya kompensasi, si Su Nuanyan, benar-benar tidak memilih. Yang sangat tua, bahkan setengah kakinya pun, pria yang hampir masuk peti mati. Dia juga pandai bicara, dia orang yang begitu membosankan, pasti tidak akan menemukan pria yang lebih baik dariku. Ada apa, penjaga kecil?
kamu cukup perhatian terhadap orang lain. Kita sudah menikah. Kamu adalah istriku. Baik dari segi hukum, maupun dari segi hubungan. Kita saling, orang tersayang. Apalagi, kamu bahkan membiarkanku tinggal di rumahmu. Aku baik padamu. Suan, adil dan wajar. Jadi kamu nantinya, akan menipu atau menyakiti aku, pasti tidak akan. Tapi, kesalahpahamanmu sendiri tidak dihitung. Terima kasih kamu tidak tahu, kehadiranmu adalah begitu pas. Katakanlah, Qi Shao ditemukan. Nyonya Su pergi ke rumah mantan pacarnya hari ini. Ke rumah mantan pacarnya. Sepertinya dia sedang dianiaya. Besok, sebagai wakil dari Tuan Qi, menghubungi istri saya untuk melakukan kerjasama senilai miliaran. Nanti saya akan membiarkan mereka merayu istri saya untuk memaafkan mereka sambil berlutut. Tuan Qi sudah memberitahu istri saya untuk datang ke perusahaan untuk berdiskusi tentang kerjasama senilai miliaran dengan Anda. Selain itu, Sun Wanyu dan Zhao Ze juga kebetulan datang hari ini untuk datang ke grup Tiancheng untuk berdiskusi tentang kerjasama. Sangat kebetulan datang. Kemarin, dendam istri saya bahkan khawatir tidak punya waktu untuk membalasnya. Su Nuanyan berpacaran dengan pacarnya selama 5 tahun. Sebelum pernikahan, dipukul dengan 1 tendangan. Bagaimana kamu masih berani keluar rumah? Tumbuh menjadi seperti kamu. Semua berani keluar rumah. Apa yang tidak berani saya lakukan? Kamu, kakak Z, lihatlah dia. Kemarin masih tiba-tiba memanggilnya kakak ipar. Hari ini malah memeluknya dan memanggilnya kakak. Babi betina berubah. Tidak lebih cepat dari kalian berdua. Sungguh tak tahu malu. Bahkan kakak iparnya pun. Kamu berhenti di tempat. Su Nuanyan, kamu datang ke sini bukan untuk mengganggu kerjasama antara kita dan grup Tiancheng, kan? Saya juga datang untuk berbicara tentang kerjasama dengan Qi Shao dari Tiancheng untuk membahas kerjasama senilai miliaran. Sungguh lucu. Apakah kalian mendengarnya? Dia bilang dia datang ke Tiancheng untuk bertemu dengan Qi Shao untuk membicarakan kerjasama senilai miliaran. Su Nuanyan, kamu ditolak olehku. Kamu bodoh sendiri, kan? Kamu tahu tentang Tiancheng. Seperti apa itu keberadaannya? Kita bisa datang ke sini hari ini, tapi semuanya berkat saya di bagian manajemen sumber daya manusia. Direkomendasikan oleh pamanku agar bisa bertemu dengan eksekutif Tiancheng. Sama sekali, kamu dari perusahaan yang hancur dan belum resmi menjabat sebagai CEO, masih ingin bertemu langsung dengan Qi Shao untuk membicarakan kerjasama senilai miliaran. Atau aku gila? Qi Shao adalah sangat terkenal dan sangat terkenal CEO Tiancheng. Sebelumnya, 4 keluarga besar di kota Jiang memohon untuk bertemu bersama. Dia bahkan tidak menghiraukan. Hari ini dia secara aktif ingin bertemu denganmu. Apakah ada orang di sini yang percaya? Dari mana neurosis ini berasal? Saya benar-benar datang untuk berbicara. Kalian bertiga, apakah kalian tahu? Dan eksekutif Tiancheng, masukkan Tiancheng Group, seperti pasar sayur, keponakan manajer Wang. Semua pergi dari sini. Sekarang kita, ini adalah keponakan manajer SDM. Hari ini adalah manajer Wang. Dia, dengan eksekutif Tiancheng, untuk berbicara tentang kerjasama. Ternyata, keponakan manajer Wang. Kenapa tidak bilang lebih awal? Sekarang kita, ayo pergi meminta manajer Wang. Jadi, ini adalah, dia, akan segera bangkrut, dan belum resmi menjabat Presiden Grup. Menurut saya, hanya ingin menyusup, mengabdikan diri kepada eksekutif tertentu, untuk mendapatkan kerjasama kecil. Benar-benar, siapa saja, pengemis nakal, semua ingin masuk ke Tiancheng Group, tidak melihat diri sendiri, cukup atau tidak. Halo, saya terima pemberitahuan dari asisten khusus Wang, khusus datang untuk bertemu dengan Qi, untuk berbicara tentang kerjasama. Cepat pergi dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan saya, tidak akan ramah padamu. Mengapa? Karena mereka datang ke Tiancheng Group. Berapa tahun? Itu selalu menjadi perusahaan lain. Berlomba-lomba, datang memohon kepada kami di Tiancheng Group. Mari kita bicarakan kerjasama. Saya belum pernah mendengarnya.
Dengan siapa Tiancheng Group telah berbicara tentang kerjasama, telah mengajukan pembicaraan tentang kerjasama. Bahkan Qixiao sendiri telah berbicara denganmu. Hai, gadis kecil, tidak terlalu muda, berani bicara besar ya, Paman. Akhirnya Anda datang. Wanita ini, sepertinya dia kehilangan akal sehat, berani menghina saya di sini. Dengan calon keponakan ipar Anda, mempelai wanita keponakan Anda hari ini, pasti tidak akan membiarkannya lolos. Berani menantang di wilayah saya, menantang keponakan saya, bahkan menyebar fitnah terbuka tentang Qixiao. Kalian berdua, tangkap dia untuk saya. Tunggu sampai saya dan keponakan saya selesai berbicara tentang kerjasama, kemudian datang dan hitung-hitungannya dengan dia. Jika saya benar-benar tamu istimewa yang diundang oleh asisten Wang, kalian telah menghambat kerjasama Qixiao. Tangkap aku, kalian bisa menanggung konsekuensinya. Tidak ada konsekuensi. Bagaimana cara menanggungnya? Gadis kecil, hanya omong kosong, hanya ingin menakut-nakuti saya, karena kalian tidak percaya pada saya. Saya punya ini, nomor telepon asisten Wang. Saya akan memintanya datang sendiri, cukup untuk memastikan. Su Nuanyan, kamu kecanduan akting. Benar. Baiklah, kamu memukul. Jangan panggil dia sebentar lagi. Bukan asisten Wang, tapi kekasihmu, Tuan Uang. Hai asisten Wang, aku adalah Su Nuanyan. Aku sudah sampai di perusahaan, tapi ada yang tidak percaya. Aku datang untuk berbicara tentang kerjasama miliaran. Mereka ingin mengusirku. Bisakah kamu menjemputku? Baiklah, Nyonya Su. Saya akan segera turun. Apa yang terjadi? Nyonya Su, di lobi perusahaan, diintimidasi, tidak bisa masuk. Berani sekali mengganggu istriku. Semua diganggu. Mereka melakukannya di depan mataku. Kamu pergi dulu. Saya akan segera ke sana. Iya, asisten Wang akan segera datang. Baiklah, aku akan membiarkanmu menyelesaikan aktingmu. Kalian berdua, tangkap dia untukku. Berikan pelajaran padanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan sampai nanti. Kami dari grup Tiancheng. Setiap orang gila berani datang ke sini. Biarkan aku pergi. Kakak, pukulan hari ini, kamu harus memberikannya dengan baik. Ingatlah, kedepannya tidak boleh. Jangan berbohong lagi. Bawa dia pergi. Biarkan aku pergi. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhnya. Nona Su, apakah kamu baik-baik saja? Wanita ini benar-benar. Panggil asisten Wang. Apakah dia benar-benar tamu istimewa Ki? Kamu ingin merugikanku? Tidak. Apa tamu istimewa? Kakak benar-benar berbakat menikah secara kilat dengan pria tua. Sekarang sudah terlibat lagi seorang asisten Wang. Apa maksudmu, Paman? Pasti Su Nuanyan berselingkuh dengan asisten Wang ini, memanfaatkan asisten Wang, memanfaatkan jabatan, menyebarkan kabar palsu tentang Qi. Hari ini Su Nuanyan datang ke perusahaan, meskipun kerjasama tidak tercapai, luar akan mulai berdesas-desus, mengatakan Qi tertarik untuk bekerja sama dengannya. Ini untuknya, perusahaan yang hampir bangkrut, dapat menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan. Kamu benar-benar pandai, rencana yang bagus. Kamu bicara apa? Wang Tesu, kamu hanyalah seorang kecil di samping Qi, hanya seorang asisten kecil, berani melakukan hal seperti ini. Kalau Qixiao tahu, aku rasa kau asisten ini, mungkin tidak bisa dilakukan. Manajer Wang, kau sudah diambang kematian. Ternyata masih belum jelas, bagaimana dia mati sendiri. Su Nyonya ini suaminya, memang dari grup Tiancheng. Namun, itu bukan saya, suamiku. Dia bukan. Apakah dia penjaga klub? Apakah dia juga memiliki beberapa pekerjaan? Dia juga penjaga di sini. Lihatlah, aku memang tidak salah menebak. Su Nuanyan, cepat katakan, siapa suamimu? Hari ini, aku akan menggunakan dengan baik hakku sebagai manajer SDM untuk grup ini, membersihkan hama. Aku, posisi suamiku, saya kira begitu, hanya bisa membiarkan asisten Wang keluar dan ambil pesanan. Tidak memiliki hak sebesar itu. Masih berpura-pura, kau tidak mengatakannya. Saya juga dapat menemukannya. Jangan salahkan aku nanti. Dengan nama Tiancheng, terhadap suamimu, diblokir di seluruh provinsi. Suaminya adalah aku.